Halo sahabat SAI, berjumpa lagi dengan Solusi Akuntansi Indonesia. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan video sebelumnya, yaitu kita akan membahas tentang fitur preferensi dan juga cara mengimpor Excel akun-akun perkiraan. Oke, kita buka database yang sebelumnya sudah kita buat. Oke, ini kita tutup aja, kemudian kita ke menu pengaturan. Lalu pilih preferensi. Pada video sebelumnya kan kita sudah mengisi dan juga menyeting informasi awal tentang fitur-fitur yang akan muncul pada Accurate Online kita. Fungsinya fitur preferensi ini adalah untuk mereview atau mengoreksi ulang fitur-fitur yang sebelumnya sudah kita setting atau untuk melakukan perubahan settingan sesuai kebutuhan. Pada tab pertama, di sini ada perusahaan. Isinya yaitu informasi dasar tentang perusahaan yang kita miliki, seperti nama, kategori, bidang usaha, telepon fax, email, tanggal mulai data, periode akuntansi, dan juga mata uang yang digunakan. Pada database saya, nantinya saya akan menggunakan dua jenis mata uang, yaitu Indonesian Rupiah atau IDR dan juga US Dollar. Tapi yang muncul pada menu preferensi ini adalah mata uang utama yang kita gunakan. Oleh karenanya, di sini yang muncul adalah Indonesian Rupiah. Pada tab selanjutnya ada fitur. Nah, di sini ada fitur-fitur dasar perusahaan, kemudian metode persediaan. Kemarin saya pilih rata-rata. Kita lihat pada tab penjualan. Nah, di sini ada yang belum di checklist. Ini akan saya checklist saja, tapi sahabat juga bisa sesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi perusahaan sahabat. Oke, kemudian pada tab selanjutnya ada pajak. Di sini berisi informasi tentang perpajakan perusahaan kita ya, seperti nama perusahaan, tanggal pengukuhan PKP, nomor pengukuhan PKP, tipe usaha, NPWP, dan KLU. Kemudian juga ada alamat dan informasi lainnya. Sahabat bisa isi sesuai dengan data perpajakan yang sahabat miliki. Oh ya, pada tab fitur, kemudian di tab pembelian, saya lupa tadi saya juga akan checklist ini dan juga ini. Kemudian fitur pajak sudah, kita ke penjualan. Oke, ini saya tidak checklist, kemudian ini juga sudah oke. Pada tab pembatasan, kemudian pada tab lainnya. Di sini saya akan checklist semuanya. Retur penjualan dapat meretur faktur yang sudah lunas, retur penjualan dapat meretur uang muka penjualan yang sudah lunas. Kemudian ini dan juga ini. Kemudian pada tab persetujuan ini fungsinya adalah jika perusahaan sahabat sistemnya membutuhkan approval secara online gitu ya. Jadi bisa dilakukan melalui Accurate Online ini dengan mengaktifkan fitur-fitur yang ada pada tab persetujuan di sini. Kalau misalnya penawaran penjualan membutuhkan approval secara online, maka di sini bisa di checklist, begitu dan seterusnya ya. Tapi pada contoh kali ini saya tidak akan checklist. Kemudian kita ke tab atribut tambahan di sini ya. Jika memang dibutuhkan, Anda dapat menambahkan atribut tambahan pada rincian barang dan jasa di formulir transaksi. Di sini ada tab barang dan jasa, ada pelanggan dan juga pemasok. Kemudian tab selanjutnya yaitu akun perkiraan. Di sini ada akun perkiraan dan juga ada tab lain-lain. Ini berisi informasi lain-lain. Nah, di sini pada komisi penjual, komisi dihitung dari saya akan isi dari faktur yang sudah lunas. Begitu. Jadi di sini pengaturan preferensi untuk database saya sudah selesai. Untuk tab perusahaan, fitur, pajak, penjualan, pembelian, dan lain-lain. Jika semua sudah selesai, kita bisa klik simpan. Oke, sahabat, selanjutnya kita akan mulai melakukan proses mengimpor data akun perkiraan. Tapi sebelum kita mengimpor, kita ke menu buku besar, kemudian pilih modul akun perkiraan. Lalu klik tombol hijau. Walaupun pada pengaturan sebelumnya saya memilih untuk tidak menggunakan akun-akun perkiraan default dari Accurate Online, tapi di sini Accurate Online tetap menyediakan akun-akun perkiraan. Tapi
Tapi ini tidak akan saya gunakan karena saya akan menggunakan data milik saya sendiri. Sebelumnya mari kita perhatikan di kolom kode perkiraan. Nah, sahabat perhatikan ya, pada kolom perkiraan ini kemungkinan akan ada nomor-nomor yang sama dengan data kode perkiraan kita. Oleh karenanya ini harus kita edit dulu, harus kita ubah, karena kalau tidak, ketika kita mengimpor maka nomor yang sama akan gagal. Karena kalau kita tidak ubah ketika kita mengimpor untuk nomor kode perkiraan yang sama, maka akan gagal. Cara mengubahnya misalnya di sini untuk nomor 1103 ini sama dengan yang saya miliki, maka di sini akan saya klik. Kemudian di belakang angka 3 ini saya akan tambah angka, misalnya 999 atau mungkin bisa 000 atau yang lainnya sebagai penanda atau pembeda dengan nomor kode akun perkiraan yang saya miliki. Jadi ketika saya mengimpor, saya tahu bahwa ini adalah nomor kode perkiraan yang sudah saya ubah. Jadi yang ini nantinya yang akan saya hapus. Gitu ya, setelah kita tambah nomor di belakangnya, maka kita klik simpan. Seperti itu. Nah, ini tadi sudah kita ubah ya. Lanjutkan ke nomor-nomor lainnya jika ada yang sama dengan data Excel yang kita miliki. Oke, di sini saya akan ubah milik saya dulu. Baik, sahabat, saya di sini sudah selesai melakukan pengubahan atau penambahan angka untuk akun-akun yang nomor kode perkiraannya sama dengan yang saya miliki. Selanjutnya, sebelum kita melakukan impor juga, di video sebelumnya kan saya sudah jelaskan ya bahwa saya memiliki 2 cabang dan 2 gudang yang berbeda lokasi, yaitu di Jakarta dan juga di Bandung. Oleh karena itu, sebelum kita melakukan impor, kita harus cek dulu di sini di menu perusahaan, kemudian pilih cabang, klik tombol hijau. Di sini cabangnya harus sesuai, karena kalau tidak, maka proses impor akan gagal. Pada Accurate Online sudah disediakan default cabang kantor pusat. Ini akan saya ganti kantor pusat dengan cabang Jakarta. Seperti ini, kemudian disimpan. Oke, ini sedang proses penyimpanan. Oke, berhasil. Kemudian kita klik tambah, kita buat 1 cabang lagi, yaitu cabang Bandung. Seperti ini ya, jalannya misalnya jalan, nah seperti ini ya, misalnya saja sebagai contoh. Sahabat tentunya harus sesuaikan dengan
alamat yang sebenarnya. Kemudian ini klik simpan. Nah, ini dia cabang berhasil ditambah dan disimpan. Oke, cabang sudah, maka selanjutnya adalah kita ke menu gudang. Kita klik persediaan, kemudian pilih gudang, klik tombol hijau. Nah, ini dia, Accurate Online sudah menyediakan default gudang utama. Ini akan saya klik dan akan saya perbaharui menjadi gudang Jakarta. Kita simpan. Kemudian kita akan tambah satu gudang lagi, yaitu gudang Bandung. Seperti ini, kemudian disimpan. Oke sahabat, mengecek akun perkiraan sudah, mengganti dan menambah cabang sudah, mengganti dan menambah gudang juga sudah. Ini kita close dulu tab gudang, tab cabang, dan oke. Kita akan mulai proses mengimpor data akun perkiraan. Caranya adalah kita klik tombol impor data di sebelah sini, kemudian kita pilih impor dari Excel. Kita bisa klik tombol ini, kemudian kita pilih file yang akan kita impor. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan bahwa Accurate Online menyediakan contoh file impor data akun perkiraan yang bisa sahabat gunakan untuk mengimpor data akun perkiraan tentunya. Nah, di sini saya sudah download. Bentuknya seperti ini, isinya merupakan penjelasan kolom dan juga template kolom untuk mengimpor data akun perkiraan. Kolomnya ada tipe akun, kode perkiraan, nama, akun induk, mata uang, saldo awal, per tanggal, kurs saldo jika ada mata uang asing, kemudian cabang saldo. Nah, ini ada penjelasannya yang bisa sahabat baca dan pelajari. Yang perlu diketahui bahwa pada template impor ini, tipe akun, kode perkiraan, nama, dan seterusnya itu jangan diganti, karena jika diganti nantinya pada proses pemetaan data di Accurate Online-nya tidak akan terbaca. Jadi biarkan saja seperti ini, cukup isinya yang kita olah. Baik, selanjutnya saya klik ini, lalu saya akan pilih file yang akan saya impor. Ini dia, kemudian klik OK atau klik Open. Ini dia filenya sudah masuk, kemudian kita klik unggah. Ini dia halaman pemetaan kolom data. Disinilah pentingnya atau fungsinya nama-nama kolom pada template impor tadi jangan sahabat ganti, karena jika diganti itu tidak akan terbaca pada halaman pemetaan kolom data ini. Oke, saya cek dulu semuanya sudah oke. Maka kita klik lanjutkan. Ini adalah halaman konfirmasi impor data. Di sini ada kolom lakukan update CAC. Nah, di sini ada kolom lakukan update data jika sudah ada data yang sama pada database. Ini tidak perlu sahabat checklist ya. Kita kosongkan saja, kemudian kita klik lanjutkan. Di sini ada 112 data berhasil diproses, diimpor, kemudian ada 14 data gagal diproses. Jika terjadi seperti ini pada proses impor data akun perkiraan yang sahabat lakukan, maka tenang saja kita bisa klik unduh data gagal. Maka kita akan tahu kenapa penyebab gagalnya. Oke, kita download kemudian kita open. Nah, sahabat, ini dia tadi data-data yang gagal di proses impor. Penyebabnya adalah sudah ada data lain dengan nomor 110301, 110302, 110303. Untuk data-data ini saya akan perbaiki dulu. Kemudian saya akan coba lakukan proses impor lagi. Ini ya contohnya 110301 yang tadi sudah ada datanya dan gagal di proses impor. Ini juga akan saya tambahkan angka di belakangnya 999. Kemudian akan saya simpan. Lakukan hal yang sama untuk jenis kesalahan yang sama seperti ini. Sudah ada data lain dengan nomor sekian.
Lakukan caranya seperti itu ya, sampai selesai. Oke, saya sudah selesai proses penambahan angkanya ya. Sudah selesai proses pengoreksian untuk nomor kode-kode perkiraan yang sama. Oke, kita coba lakukan impor lagi untuk memastikan data-data yang gagal terimpor tadi juga masuk ke Accurate Online. Caranya sama seperti tadi. Oke, karena ini adalah proses impor yang kedua, maka kita checklist pada kolom ini agar jika ada data-data yang sama itu akan otomatis terupdate. Kemudian kita klik lanjutkan. Oke, proses pengimpor datanya sedang berjalan. Nah, ini dia 126 data sudah berhasil diproses semuanya. Maka proses impor data akun perkiraan kita sudah berhasil. Ini kita tutup. Lalu coba kita cek di sini. Ini dia ya. Data-data yang tadi sudah kita impor bercampur dengan data yang sudah ada di Accurate. Nih, seperti misalnya 11059999. Nah, ini adalah data akun perkiraan yang akan kita hapus, yang di belakangnya ada angka 9. Oke, gimana cara menghapusnya? Akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Baik, sahabat, demikian informasi kami mengenai fitur preferensi dan juga cara mengimpor data Excel akun-akun perkiraan. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat membantu sahabat agar bisa semakin maksimal menggunakan Accurate Online, khususnya pada bidang usaha manufaktur. Jika sahabat memiliki pertanyaan atau untuk info lebih lanjut, jangan ragu, silahkan hubungi kami Solusi Akuntansi Indonesia pada kontak yang tertera di description box di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.